Biasanya pada saat, kita mau nabung nih untuk beli rumah misalnya, pasti akan ada orang yang bilang bahwa, "Nggak mungkin kekejar, kalau lu nabung buat beli rumah," gitu loh. Dengan inflasi harga properti, inflasi secara umum dan lain sebagainya, nggak mungkin tabungan kita kekejar. I specifically do not like this notion. Nah, mumpung tadi story-nya ada bahas-bahas sedikit mengenai KPR ya dan cicilan rumah. Tadi ada salah seorang sejawat yang kemudian DM saya di Instagram bilang bahwa, "Iya dok, saya bersyukur banget karena saya ada temen yang disuruh orang tuanya langsung ambil KPR cicilan 15 tahun dan ternyata tahun ketiga entah karena pandemi, entah karena apa, gajinya dipotong sehingga dia kesulitan banget bayar cicilan tiap bulannya. Sehingga singkat cerita akhirnya cicilan itu dilelang lah untuk diambil sama orang dan lain sebagainya. Kemudian beliau bilang bahwa saya bersyukur udah baca podcast, baca blog, dengar podcast, sehingga saya nggak jatuh di dalam lubang yang sama. Dan saya mau sedikit komentar perihal hal ini gitu ya, bahwa seringkali orang itu nggak pikir panjang karena disuruh keluarganya demi supaya dibilang, ya yang namanya mandiri itu ya punya atap sendiri gitu loh. Walaupun itu artinya masih ada cicilan 15 tahun, 20 tahun ke depan yang belum lunas gitu. Nah, terus biasanya pada saat kita mau nabung nih untuk beli rumah misalnya, pasti akan ada orang yang bilang bahwa nggak mungkin kekejar kalau lu nabung buat beli rumah gitu loh. Dengan inflasi harga properti, inflasi secara umum dan lain sebagainya, nggak mungkin tabungan kita kekejar. I specifically do not like this notion. Gitu ya. I specifically hate this notion. Kenapa? Karena menurut saya bisa banget. Itu adalah bohong kalau misalnya ada orang yang bilang nggak mungkin kita bisa nabung untuk beli rumah, nggak akan kekejar kalau nggak ambil KPR. Saya udah pernah ngomong di Instagram bahwa yang ngomong itu tuh cuma ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia marketing propertinya, ya, karena kalau misalnya dia berhasil jual, dapat komisi dong. Bank turun dari duitnya dari bank, dia dapat komisi. Kumahangke tuh cicilan terserah, udah urusan lu sekarang cicilan KPR-nya kan, si agen itu nggak pusing apa-apa lagi. Yang kedua adalah dari perbankan pastinya, karena sumber uang utamanya bank adalah kredit. Makanya mereka kan selalu menyuarakan bahwa ambil aja KPR, kalau nggak mungkin kebeli. Nah, argumentasi saya tentang notion ini adalah gini. Saya selalu suka tanya, oke, misalnya ada yang bilang ya, nggak bisa beli rumah kalau misalnya nabung. Oke, rumah mana yang lu maksud? Oke, rumah di bilangan Bintaro misalnya. Rumah di bilangan Bintaro sekarang 2M let's say, 2-3M yang bagus 5M ke atas. Kalau saya nabung dengan gaji saya sekarang nih, 10-15 tahun belum tentu kebeli. Cuma kalau misalnya pakai KPR, bisa pasti kebeli sekarang. Oke, saya terima dulu pernyataannya. Sekarang saya tanya lagi. Kalau misalnya di Bintaro, sekitaran situ, ada nggak daerah perumahan yang lebih murah atau bahkan, sorry itu saya yang lebih terkesan ke arah pedesaan gitu, atau perkampungan gitu? Oh ada pasti gitu. Oke, di sana ada nggak harusnya rumah yang dijual yang bisa masuk ke budget lu? Gitu. Ya ada lah pastinya. Oke, berarti yang nggak bisa dibeli bukan rumahnya, tapi yang nggak bisa dibeli adalah rumah yang lu mau dan lu maunya sekarang. Oke, jadi bukan nggak bisa nabung untuk beli rumah, bisa. Masalahnya rumah yang lu mau mana dan lu maunya sekarang. Gitu kan? Padahal sebenarnya nanti misalnya let's say 10 tahun lagi misalnya saya nabung, bilanglah uang yang terkumpul baru 1M misalnya. Ada nggak rumah yang harganya 1M di sekitar tempat yang saya mau? Kemungkinan ada, gitu ya. Walaupun mungkin ukurannya nggak sebagus yang saya mau, daerahnya mungkin nggak se-elit yang saya mau gitu. Tapi rumahnya ada. Jadi kembali lagi ke poin saya tadi, bahwa kita itu bukannya nggak bisa nabung untuk beli rumah. Tapi permasalahannya kita mau rumah yang kita mau dan kita maunya sekarang.
Jadi sebenarnya notion untuk nggak bisa nabung untuk beli rumah nih permasalahan mental atau permasalahan keuangan sebenarnya? Atau sebenarnya jangan-jangan nggak ada bedanya sama kita yang nggak bisa kontrol impuls kita untuk misalnya masuk ke toko sepatu, terus tiba-tiba, aduh ada sepatu yang gue mau nih, harganya segini. Nggak apa-apa deh, beli sekarang aja daripada ntar keburu hilang. Nggak ada bedanya gitu loh. Ini nih masalah mental gitu. Bisa uang kita tabung untuk beli rumah. Permasalahannya adalah kita biasanya nggak mau nunggu, nggak sabar. Maunya yang itu dan maunya sekarang. Nggak ada bedanya sama anak bocah kan.